Oke, Bang Deo, gimana nih terkait dengan Rasman yang meminta maaf ke MA dan Pengadilan Tinggi Ambon setelah menjalani sidang kode etik? Abang sendiri melihatnya seperti apa sih? Ya, sudah terlambat ya, Pak Rasman itu minta maaf ya. Terus maksud dan tujuan minta maaf juga kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas penetapan dari Mahkamah Agung lewat Pengadilan Tinggi Ambon, kemudian terhadap Firdaus juga penetapan dari Pengadilan Tinggi Banten menyatakan status mereka sebagai pengacara dibekukan alias dihentikan alias bahasanya adalah dipecat dari dunia pengacara. Itu kasar ya. Tapi kita sampaikan itu apa adanya karena Mahkamah Agung setelah membuat penetapan itu jarang kemudian penetapan itu ditarik kembali. Nggak pernah Mahkamah Agung menarik kembali penetapan kecuali ada suatu kesalahan yang signifikan ya. Jadi ketika sudah ditetapkan ya sudah berarti status pengacara Rasman Nasution maupun Firdaus Oy Bobo itu dengan sendirinya berakhir pada saat disampaikan surat penetapan dari Mahkamah Agung. Kenapa? Mengingat Mahkamah Agung ini lembaga sebenarnya paling tinggi. Ya, memang pengadilan tinggi yang kemudian membekukan, tapi kan penyampainya langsung dari Mahkamah Agung. Artinya apa? Mahkamah Agung sendiri yang mendelegasikan penetapan pencabutan atau pembekuan status pengacaranya Rasman maupun Firdaus ini melalui pengadilan tinggi. Jadi ini udah penetapan Mahkamah Agung, penetapan MA itu jarang ada yang kemudian direvisi gitu. Jadi kita anggap bahwasanya ini sudah berakhir. Bahasanya adalah penetapan di Mahkamah Agung itu setingkat dengan kasasi yang inkrah gitu. Jadi ya sudah selesai, dibekukan sampai kapan? Selamanya begitu. Bang, dia kan rencananya katanya mau bersurat ke Pengadilan Tinggi Ambon. Menurut abang nih gimana bang rencana dia? Ya, bersurat ke Pengadilan Tinggi Ambon suatu yang sia-sia. Kenapa? Karena sudah ditetapkan untuk dibekukan statusnya kan sebagai pengacara. Kemudian dia juga masih dalam posisi terlapor oleh siapa? Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi ketika dilaporkan proses hukum berjalan. Itu akhirnya suratnya jadi surat yang sia-sia. Ya kenapa? Karena tidak ada lagi kemudian pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi maupun tingkat kasasi yang akan menerima beliau sebagai pengacara. Jadi dianggap sudah bukan pengacara lagi. Berakhirlah karir dari Rasman Nasution maupun Firdaus ini di dunia pengacara atau status mereka sebagai advokat. Nah satu lagi, nggak cuma pengadilan yang kemudian menghentikan langkah mereka, pihak kepolisian, pihak kejaksaan maupun instansi manapun harus menolak kalau mereka itu menyatakan diri sebagai pengacara. Jadi kalau ada pendampingan mereka di dunia pengacara ya kepolisian harus menolak begitu. Kemudian jaksa juga harus menolak begitu. Itulah yang kemudian dasarnya adalah penetapan dari Mahkamah Agung lewat Pengadilan Tinggi ya. Nah karena harus ditolak, jadi ya berhenti status mereka sebagai pengacara. Polisian penyidikan menolak, kejaksaan kemudian menolak, pengadilan negeri kemudian menolak, ya selesai, nggak ada lagi harapan. Ya apa keringanan kalau sudah melakukan contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan, udah menuduh hakim di persidangan sebagai koruptor, apa yang harus dimaafkan? Nggak ada, begitu. Jadi di peringan pun nggak ada. Jadi tetap aja itu. Yang paling kita tegas sampaikan adalah setiap penetapan sekali berMahkamah Agung itu susah itu untuk direvisi. Apalagi kalau sudah benar dan fakta-faktanya ada menyebabkan terjadinya penetapan, itu susah direvisi. Tiba-tiba ada dasar pemaaf dari Mahkamah Agung, jawabannya tidak. Jadi udah selesai begitu. Walaupun minta maaf kemana pun juga jawabannya selesai. Berarti bisa dibilang gini ya bang, akan dia kembali lagi sebagai advokat untuk berita acara itu susah untuk ingkar. Nggak bisa lagi. Setiap pelanggaran terhadap sumpah advokat dianggap berakhirnya seseorang menjadi advokat. Ini kan pelanggaran terhadap sumpah advokat kan? Pelanggaran terhadap kode etik advokat, pelanggaran terhadap undang-undang advokat. Diputuskan Mahkamah Agung, berarti nggak bisa lagi kembali sebagai pengacara. Pengacara itu statusnya melekat, baik di tingkat, kan melekatnya baik di tingkat masyarakat, baik di tingkat kepolisian, baik di tingkat kejaksaan, baik di tingkat pengadilan. Beracara itu di pengadilan, tapi kemudian status dia kan pengacaranya sudah hilang. Nah kalau ada kepolisian yang kemudian menerima dia sebagai pengacara di wilayah kepolisian, ya kepolisiannya yang kita anggap bodoh begitu. Jadi harus ditolak. Pihak kepolisian harus menolak dan jaksa harus menolak. Dia kan bisa ngaku-ngaku saya masih pengacara, bisa aja. Tapi yang harus menolak adalah pihak kepolisian dan pihak kejaksaan. Jadi selesai dia. Gitu. Jadi bukan lagi dia yang ini, karena orang ini kan etikanya dianggap sudah nggak ada. Ya kalau etika nggak ada kan dia bisa ngaku apa aja. Yang harus diberhentikan adalah posisi pihak kepolisian lah menghentikan posisi mereka. Begitu. Pihak kepolisian, pihak kejaksaan menghentikan posisi mereka dari beracara di kepolisian maupun di kejaksaan. Itu harus. Dasarnya apa? Dasarnya adalah penetapan Mahkamah Agung, ya, Pengadilan Tinggi.
Berlaku juga dengan Firdaus. Sudah ada kok beberapa advokat yang kemudian dihentikan atau tidak lagi menjadi pengacara karena kasus-kasus kan. Jadi mereka berhenti jadi pengacara, udah nggak boleh lagi jadi pengacara. Ada. Mereka bukan yang pertama, tapi sudah ada beberapa pengacara terdahulu yang diberhentikan. Menurut abang mungkin yang dilakukan Rasman harus gimana nih bang? Kita mungkin sebagai orang awam nih nggak tahu, tidak tetap pengen sebagai Yang harus dilakukan Rasman maupun Firdaus harus mencari pekerjaan di wilayah lain, harus mencari pekerjaan baru yang bukan pekerjaan di wilayah kepengacaraan. Misalnya dia jadi pengusaha atau dia kemudian buka restoran. Jadi harus cari usaha baru, kegiatan baru. Berarti menurut abang nanti tanggal 20 ya Rasman sebagai terdakwa aja ya bang berarti? Iya, Rasman sebagai terdakwa dan Firdaus tidak bisa tampil. Bang, nantinya kan si Rasman ini kan kasusnya mulai berjalan nih, besok juga ada pemeriksaan Bang Hotman. Nah abang melihatnya seperti apa ke depannya nih bang, mulai berjalan pelaporan dari PN Jakut ini gitu bang? Ya, ketika pelaporan berjalan tentunya ada pasal-pasal yang kemudian dikenakan yang diberikan sebagai suatu posisi pidana kan. Jadi Rasman dan Firdaus harus mengikuti itu. Kalau mereka masih menjadi warga negara Indonesia yang baik ya. Jadi mereka harus mengikuti acara-acara proses penyelidikan dan penyidikan gitu. Ya, kedepannya ya mereka juga nanti akan diproses dalam proses hukum, dipersidangkan juga begitu. Nah, sebenarnya semuanya sudah ada di Undang-Undang Advokat. Pengacara itu harus tertib, harus taat asas, harus kemudian menghormati setiap orang, menghormati pengacara lain, teman sejawat, menghormati hakim, menghormati jaksa, menghormati kepolisian, bekerja berdasarkan martabat dan harkat sebagai seorang pengacara, tidak kemudian mendegradasikan dirinya atau melacurkan dirinya. Jadi ada semua di undang-undang advokat itu. Jadi semua pengacara harus bekerja berdasarkan undang-undang, tidak boleh melanggar undang-undang. Begitu itu sudah diatur untuk pengacara. Jadi sudah ada di kode etik pengacara maupun di undang-undang advokat. Sudah clear dan setiap advokat, setiap pengacara itu sudah paham sebenarnya ketika mereka dilantik dan disumpah sebagai pengacara, mereka sudah dikasih tahu itu. Kita juga punya surat berita acara sumpah, ada di situ isinya juga. Disumpah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa bahwasanya kita nggak boleh begini, itu udah ada. Kalau melanggar sumpah ya diberhentikan. Sumpah dilanggar kan diberhentikan. Berarti udah berakhir lah bisa bilang karir mereka ya bang? Berakhir, makanya kita sarankan cari usaha lain lah. Masih banyak kan usaha lain di dunia ini kan. Ada apa, usaha tambang, ada usaha macam-macam lah, jual beli atau apa. Nah ada pesan gak sih bang mungkin terkait hal tersebut untuk Bang Rasman dan mungkin juga Bang Firdaus sih? Jadi tidak ada pesan sama sekali buat mereka. Yang ada cuma tadi, kalau mau cari kehidupan baru, ada macam-macam banyak usaha kan, tapi untuk pesan sih nggak ada sama sekali. Ya, organisasinya juga harus dipertanyakan sejauh mana mereka memahami undang-undang advokat. Kan banyak organisasi berdiri itu kan karena ada kemudahan-kemudahan kan. Tapi ini kan kita harus hati-hati juga dan kita harus tertib juga. Nggak semua organisasi kemudian baik ternyata. Ada organisasi yang abal-abal. Nah, ini yang harus kita cegah supaya jangan ada organisasi advokat yang abal-abal. Kita juga baru tahu kan ada organisasi advokat model begitu kan, yang bisa menerima dengan kartu dengan bangganya menceritakan itu abal-abal kalau mereka gitu. Kita nggak tahu organisasi advokat apa, tapi ya bagi saya itu bukanlah organisasi advokat yang baik. Siapapun yang jadi sarjana hukum menghindari organisasi advokat model begitu. Ketika dia diberhentikan oleh organisasi dan besoknya bergabung lagi, gimana bang etikan kalau di situ? Ya itu nggak bagus. Itu yang disebut tadi abal-abal tadi. Kita nggak sebut siapa ya, soalnya kita nggak tahu ya. Tapi kalau ada yang menerima itu termasuk organisasi advokat yang nggak bisa dipercaya lah. Tingkat kepercayaannya rendah, integritasnya rendah, sehingga jangan ada sarjana hukum yang kemudian masuk ke wilayah-wilayah itu. Tapi keputusan DPN Pradi ini kan kemarin soal Rasman ini sudah tepat atau gimana sih bang? Terkait undang kode etik dan mungkin minta keringanan untuk Rasman? Kita nggak tahu konteks Pradi model apa yang sedang dijalankan, terus kemudian kode etik seperti apa yang dijalankan. Kalau cuma suruh minta maaf itu kan bukan kode etik. Kode etik itu ketika suatu organisasi advokat ketika ada anggotanya buat salah, langsung melakukan proses yang namanya pemutusan terhadap pelanggaran. Pelanggarannya ini, keputusan ini, pelanggarannya ini, keputusan ini. Bukan disuruh minta maaf tuh orangnya, si pengacaranya, bukan begitu. Jadi organisasi advokat itu meminta si pelaku untuk kemudian diputus bersalah atau tidak bersalah, melanggar kode etik atau tidak melanggar kode etik. Itu yang harus dijalankan oleh organisasi advokat. Bukan suruh minta maaf ke sana, suruh minta maaf ke sini, bukan begitu. Berarti gitu. ketika dia nantinya bersurat itu akan sia-sia berarti? Sia-sia. Ada perbuatan yang tidak sia-sia, ada perbuatan yang sia-sia. Salah satu perbuatan yang sia-sia adalah perbuatan meminta keringanan terhadap penetapan Mahkamah Agung yang sudah diputus.
begitu. Itu pekerjaan sia-sia. Apalagi proses hukum masih bakal jalan, lama itu nggak bakal dianggap. Sakit hati itu bahasa kasarnya ada yang namanya sakit hati atau bahasanya kerugian imaterial terhadap suatu wibawa institusi. Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri mengalami itu, kerugian wibawa dari suatu institusi pengadilan karena perbuatan mereka ini. Kalau dibiarkan nanti marwah pengadilan, wibawa pengadilan akan hancur. Makanya mereka harus dieliminasi, harus diberhentikan, dan sudah tepat diberhentikan. Berarti MA ini akan tetap dengan pendiriannya walaupun dia udah minta maaf. Ya pasti akan tetap. Orang diumumkan di depan masyarakat Indonesia, tiba-tiba dirubah, ya mempermalukan MA sendiri, tambah hancur wibawanya. Makanya MA akan tetap kekeh dalam pendiriannya sebagaimana penetapan Mahkamah Agung yang sudah ada terdahulu ya, sama juga. MA pasti akan tetap dengan pendiriannya. Oke, Bang.